Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan melakukan diseminasi ya pengimbasan terkait budaya positif yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, baik, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Ya. Izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu di awal perkenalan kita. Buah durian, buah mangga. Itulah nama-nama buah. Saatnya kita saling berbangga sebagai guru dan penuh berkah. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Salam kenal dari saya, saya Pulau. Nah, kita kali ini ya akan melakukan pengimbasan nih Bapak Ibu terkait budaya positif. Apa saja yang kita pahami terkait budaya positif dan yang harus kita lakukan di mana itu di kelas ataupun di sekolah ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat ya. Sekarang kita pahami dulu sebenarnya apa sih itu disiplin positif ya. Nah, kita boleh cek kembali ya berdasarkan materi-materi yang ada yang kita baca atau segala macam lah info yang ada. Misalkan ya, disiplin positif, ada yang mengatakan disiplin positif sebagai proses pembelajaran ya. Betul juga gitu ya, disiplin positif sebuah proses pembelajaran. Di mana? Nah, di sini disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak gitu ya untuk melakukan kontrol dirinya dan pembentukan kepercayaan dirinya ya. Oke, perlu kita pahami juga Bapak Ibu bahwasanya disiplin ini berbeda sama sekali dengan yang namanya hukuman gitu ya. Begitu juga disiplin kadang memang sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Termasuk saya juga ya, terkadang masih menggunakan teknik hukuman. Ini sebenarnya yang salah, tapi nggak apa-apa. Saya masih belajar juga, begitu juga saya pengimbasan kepada Bapak Ibu ya. Jadi di sini disiplin berbeda dengan hukuman. Bahkan dia sering diterapkan, hanya sering ya, sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, baik, selanjutnya ya. Nah, ini Bapak Ibu, dalam hal motivasi perilaku manusia ya, dalam melakukan disiplin positif itu ya, ada yang harus kita pahami kembali terkait perilaku manusia dan motivasinya ya. Di sini ada Diane Gosen ya dalam bukunya Restructuring School Discipline ya menyatakan ada tiga motivasi ya perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari tiga hal tersebut ya, tiga motivasi perilaku manusia ya, yang harus kita tanamkan kepada murid kita adalah yang nomor tiga. Kira-kira alasannya kenapa? Ayo. Oke, ada yang jawab untuk menghargai supaya dia menjadi motivasi intrinsik. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita cek ya. Sebenarnya apa sih itu? Dan kira-kira kenapa harus tersebut? Nah, di sini jika motivasinya intrinsik yang berdampak jangka panjang ya, motivasi tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi disiplin positif itu berbeda jauh dengan adanya
hukuman, atau bahkan yang lebih juga adanya pemberian hadiah bagi sebagian sekolah ataupun lembaga ya yang mengadakan. Nah, jadi di sini ketika kita berbicara disiplin dan juga motivasinya tadi, perilaku manusia, motivasi intrinsik yang nomor 3 tersebut itu akan berdampak jangka panjang. Ya, mereka ya siswa tentu akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya ya, nilai keyakinan yang di kelas. Karena mereka ingin tuh menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi siswa diawali dengan pembuatan ya keyakinan kelas. Setelah itu baru kita pahami disiplin-disiplin positif. Keyakinan kelas itu harus merasuk kepada jiwa mereka, gitu ya, supaya siswa bisa lebih baik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat kembali ya. Dari hal ya, ada namanya tadi motivasi intrinsik tadi ya, motivasi perilaku manusia. Nah, kita perlu paham juga ya namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama itu ada yang namanya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. Oke, kita pahami satu persatu ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, sekarang apa sih itu ya? Terkait kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Tentu ya, kalau seandainya ini saya ambil dalam sebuah gambar ya. Di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival ya di alam ya. Apa saja contoh di alam ya, misalkan lagi camping itu bertahan hidup ya, survival di atas gunung, tidak ada makanan. Nah, mereka atau yang sedang mendaki gunung otomatis supaya bertahan hidup dia butuh apa? Butuh makanan ya. Apalagi supaya tidak dingin ya, adanya rumah, bahkan juga supaya kesehatan juga harus terjamin gitu ya. Nah, kebutuhan biologis yang sebagai bagian dari proses reproduksi tentu saja itu sangat bermanfaat untuk bertahan hidup ya. Komponen psikologis pada kebutuhan ini ya meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, baik. Ini ada sebuah contoh ya. Ya. Contohnya Ibu Ambar, seorang guru wali kelas 2A ya di sebuah SD. Katakan nama SD-nya Pelita Hati. Sedang bingung nih dia menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Katakan namanya Doni lah. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan. Doni ini sering meminta bekal makanan siang pada teman-temannya secara paksa. Nah, lalu kira-kira ya dalam hal tersebut Ibu Ambar selaku guru wali kelas menghadapi situasi tersebut, apa sih yang harus dilakukan? Lalu, apalagi kira-kira alasan apa Doni melakukan hal tersebut? Oke, kita bedah satu-satu ya. Nah, jika Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, misalkan, kenapa meminta makan siang atau bekal makan siang dari teman-teman? Jika Doni menjawab, karena saya lapar, misalkan. Karena orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Nah, jika jawaban tersebut yang tercetus atau yang terungkap dari si Doni, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni tersebut adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Karena kata kuncinya di sini karena lapar atau karena orang tua nggak bawa bekal sehingga dia lapar. Jadi harus memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup ya supaya kenyang ya bisa belajar lagi seperti itu. Oke, itu contohnya. Nah, lalu kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan lainnya ya, ini kebutuhan terkait psikologis. Kebutuhan untuk disayangi serta diterima meliputi kebutuhan akan
hubungan dan koneksi sosial, ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti misalkan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, maupun kelompok di mana kita tergabung di kelompok tersebut. Nah, anak-anak atau siswa kita yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya itu tinggi, dia ingin disukai dan diterima oleh teman-temannya atau oleh lingkungan di kelas maupun di sekolah. Nah, dia juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya, nah lagi-lagi, saat mereka belajar, suka pada gurunya. Nah, bagi mereka, teman sebaya itu sangat penting. Jadi mereka sangat welcome banget gitu ya. Sangat berangkulan seperti itu. Nah, dia juga ciri khasnya itu suka banget yang namanya bekerja kelompok, ya, atau bekerja dalam kelompok. Oke, nah lanjut. Nah, contoh tadi kasus Doni ya, ketika dia merampas makanan dari teman-temannya. Jika Doni menjawab, ya, kita bertanya nih ya, kenapa harus merebut makanan dari teman? Doni menjawab alasannya, mengambil bekal teman karena dia sayang atau sangat senang temannya. Jadi perhatian ke dia, gitu ya. Jadi ada kata kuncinya memperhatikan dirinya, gitu ya. Lalu temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya. Gurunya memberitahu orang tuanya. Sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dirinya. Nah, kebutuhan tersebut yang sedang dipenuhi oleh Doni yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Bapak Ibu guru, hebat. Nah, lanjut. Kebutuhan yang ketiga, ini namanya kebutuhan penguasaan ya. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini ya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, gitu ya. Nah, kebutuhan ini meliputi yang namanya self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi ada kata kuncinya pengaruh, karena dia penguasa ya, penguasaan. Nah, anak-anak ini yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya selalu ingin jadi pemimpin, ya. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru, ya, suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jika ya kasus Doni tadi, misalkan ditanya nih, ternyata Doni menjawab dia merasa hebat gitu ya, merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, kalau seperti ini jawaban Doni, maka Doni sebenarnya sedang butuh yang namanya kekuasaan gitu ya, penguasaan gitu. Kata kuncinya teman-temannya takut. Jadi dia lebih gitu ya, namanya pemimpin seperti itu. Oke, kita lanjutkan kebutuhan berikutnya. Nah, kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan akan pilihan atau yang saya sebutkan tadi dengan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi misalkan, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan ini, kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan juga senang mencoba hal yang baru dan menarik. Gitu ya, Bapak Ibu.
Dalam kasus Doni tadi, misalkan si Doni menjawab dengan dia merasa bosan, ya, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya, yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Maka Doni ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jika itu jawabannya dari si Doni, maka sebenarnya Doni butuh akan kebebasan, gitu ya. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, lanjut. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini ya, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Nah, kebutuhan ini ya untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Oke, kalau kita bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa kenikmatan apapun, itu terlalu menyedihkan gitu ya. Glaser tadi ya menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalkan anjing ya, hewan yang intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, hiu dan segala macam bermain ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, kalau menurutnya ya, manusia itu nggak jauh berbeda dengan sifat tersebut ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan ya. Manusia tersebut juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Gitu. Lalu, jika kita lihat kondisi dalam kasus si Doni tadi, nah, misalkan si Doni langsung menjawab nih, karena ia sengaja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut Doni, ekspresi teman-temannya itu lucu gitu kan. Karena teman-temannya udah ambil makanan gitu ya. Nah, menurut Doni itu lucu. Nah, jika Doni menjawab tersebut ya, pasti dia butuh akan yang namanya kesenangan gitu ya, makanan. Gitu. Terkait kondisi anak-anak kita udah tahu nih. Misalkan anak-anak melakukan kesalahan segala macam. Nah, lalu di sekolah bagaimana cara kita mengantisipasi kondisi anak-anak tersebut? Ada 5 yang kita ketahui ya. 5 posisi kontrol namanya. Gitu ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, bahkan yang lebih tinggi ini ya sebagai manajer. Bagaimana kita melakukannya? Ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Dalam hal anak-anak melakukan kesalahan, ya, dalam hal anak-anak melakukan kesalahan, ini kita melakukan dengan gaya penghukum, ya. Seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik, ya, hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, sebagai penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ya, contohnya gini ya perkataannya, patuhi aturan saya atau awas ya. Bisa juga misalkan kata-katanya, kamu selalu saja salah. Atau bahasa lain, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalkan gitu ada anak-anak yang selesai terakhir, bahasa kita seperti itu. Nah kita atau guru itu biasanya bertindak sebagai penghukum, Bapak Ibu. Nah, guru seperti ini ya, senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan caranya tidak memperhatikan siswa itu pasti berhasil. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Setelah penghukum ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Nah, posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dibanding penghukum ya. Penghukum agak tinggi nadanya.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, contohnya misalkan berkata, Ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Atau, berapa kali sih sudah Bapak katakan? Gitu ya. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau boleh juga, coba gimana? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini, gimana coba? Nah, kata-kata tersebut contohnya ya, itu membuat anak merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, gitu ya. Murid terlalu jadi berasa, aduh gimana ya, gitu. Kaget banget. Dan mengecewakan orang-orang yang disayangi, gitu ya. Mau nggak mau, saya juga pernah merasakan ini ketika sekolah, gitu ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, lanjut. Bagaimana pula dengan yang namanya posisi kontrol sebagai teman? Nah, kalau guru pada posisi ini tentu bahasanya teman ya, jadi nggak mungkin ya namanya menyakiti murid gitu ya. Berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya, melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif maupun positif. Positif di sini artinya yaitu hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi teman mereka akan berkata ya, karena posisi teman mereka ya. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat dong bantuan Bapak selama ini gitu ya. Atau mungkin lain ini, ya sudah kali ini nggak apa-apa deh. Nanti Ibu bantu bereskan gitu bahasa lainnya. Atau mungkin, tuh kan gara-gara kamu ya, Ibu jadi kena marah sama kepala sekolah misalkan. Atau sama wakil kurikulum misalkan. Nah, posisi demikian ya Bapak Ibu itu membuat anak menjadi sebagai teman gitu ya. Kondisi ini sebenarnya nggak baik bagi posisi anak juga dan juga bagi hubungan relasi dengan teman guru lainnya, rekan guru ya. Khususnya tadi misalkan jadi dimarahin oleh kepala sekolah bahasanya demikian ya. Jadi dengan kepala sekolah jadi lebih bergap atau dengan wakil kurikulum tadi ya seperti itu. Nggak baik. Nah, hal negatifnya nih ya, ketika suatu saat guru tersebut nggak mau membantu misalkan, maka murid tersebut akan kecewa. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana pula dengan posisi kontrol sebagai pemantau? Nah, bahasa lainnya atau pengawas ya. Memantau ini yang berarti mengawasi juga. Posisi ini, posisi pemantau, berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Jadi landasannya ada peraturan, ada konsekuensi, seperti itu ya bahasanya. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Gitu ya. Jadi karena ada sanksi dan konsekuensi nih, hubungan guru dengan murid itu akan terpisah. Contohnya gimana? Coba ayo, peraturannya apa sih? Gitu ya. Atau bahasa lainnya, apa sih yang telah kamu lakukan? Gitu. Atau mungkin juga, sanksinya atau konsekuensinya apa? Gitu, langsung to the point. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, ya catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, gitu ya. Nah, terakhir, ya Bapak Ibu, ini posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya. Namanya manajer tentu posisinya lebih tinggi, gitu ya. Pengatur segala macam kan manage ya bahasa dasarnya. Manajer, jadi orang yang mengatur. Nah, di sini manajer posisinya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bareng-bareng supaya murid bisa memahami dan merubah dirinya sendiri. Oke. Nah, lalu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Gitu ya. Jadi sikap ini murid bertanggung jawab perilaku yang dilakukannya. Lalu juga mendukung murid sebenarnya ya, agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jika dia melakukan kesalahan, ya dia mencari solusi sendiri. Salahnya di mana?
Contoh kata-katanya misalkan, ayo, apa sih yang kita yakini? Nah, di sini harus namanya pembuatan keyakinan kelas. Gitu ya. Keyakinan kelas tentu berbeda dengan peraturan kelas, ya. Lalu, apalagi? Apa sih yang kamu telah yakini? Apakah kamu meyakininya? Boleh juga. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau boleh juga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi murid ini mencari apa ya, supaya saya tidak melakukan uh, hal yang salah lagi, gitu ya. Jadi dia melakukan budaya positif, disiplin positif. Nah, tentu saja guru juga sebagai pembimbing, gini ya, karena manage ya, mengatur. Jadi guru membimbing siswa. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Ketika kita bertindak sebagai manajer, kita juga harus melakukan yang namanya segitiga restitusi ketika siswa melakukan kesalahan. Nah, segitiga restitusi ya di sini ya yang pertama ya kita validasi tindakan yang salah gitu ya. Misalkan kamu bahasanya ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau boleh juga ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa sih yang kamu butuhkan gitu ya. Nah, lalu lanjut setelah segitiga restitusi ya menanyakan keyakinan dan juga menstabilkan identitas gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu ya. Nah, lalu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini nilai-nilai keselamatan ya atau kesehatan bagi seluruh anggota kelas khususnya ya atau seluruh warga sekolah pada umumnya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira? Oke, Bapak Ibu, jawabannya adalah keyakinan lebih memotivasi seorang dari dalam. Motivasi intrinsik ya. Tadi di awal kita memahami ketika motivasi intrinsik itu dia akan berefek jangka panjang. Gitu ya. Nah, jadi karena dia motivasinya sudah intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat ya untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Baik, kita lanjutkan. Keyakinan kelas ini ya bersifat lebih abstrak dibanding peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia abstrak ya Bapak Ibu. Contohnya tepat waktu gitu atau hadir tepat waktu ya. Nggak rinci gitu. Hadirnya jam berapa? Enggak ya. Kalau peraturan dia lebih rinci ya sampai jam berapa. Gitu. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, gitu. Jadi setelah banyak, gitu kan, anak-anak punya ide nih keyakinan kelas kita apa ya, gitu ya. Disatukan, lalu dicek satu persatu, gitu ya. Kita yakini anak-anak mana yang bisa dilakukan ya untuk mereka bisa berubah lebih baik. Nah, warga kelas ya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat gitu ya, saling diskusi.
Nah, oke. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu itu pasti mereka meninjau kembali keyakinan kelas yang ada pada diri mereka. Oke, Bapak Ibu guru hebat ya. Di sini kita ingat kembali ya, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan gitu ya, Bapak pendidikan kita. Di mana ada kemerdekaan ya, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat yang namanya self disiplin ya, berarti disiplin secara pribadi. Jadi maksudnya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, gitu ya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ya, sebagai pemikiran, konsep, keteladanan, sikap merdeka, ya, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Ya. Baik, oke, kita lihat sebuah contoh budaya positif ya. Contohnya, anak-anak terlambat nih, gitu ya. Mengumpulkan tugasnya telat. Lalu kita tanyakan, kenapa sih telat mengumpulkan tugas? Dengan cara tentu yang persuasif, gitu ya. Setelah itu, guru nanya, nilai kebaikan kelasnya apa sih, gitu ya. Kan sudah dibuat tadi ya keyakinan kelas. Jadi kita pahamkan di sana. Kebaikan kelasnya apa yang telah dibuat, ya. Nilainya seperti apa. Dan itu yang harus ditingkatkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Nah, kita juga atau guru membimbing siswa tersebut mencari solusi ya supaya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, proses ini terus didampingi oleh guru, dibiasakan di kelas dan terus dievaluasi sehingga ini jadi membudaya ya, menjadi budaya yang positif dan diterapkan di sekolah atas kesadaran siswa dan bukan karena aturan, apalagi hukuman tadi ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu hebat. Sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh ya. Saya kemarin melakukan contoh segitiga restitusi ya. Bentar, saya buka dulu filenya. Ya. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana di sekolah Bapak? Oh, oke. Di sekolah saya tentu saja ya. Karena ini baru kami dapatkan, apalagi saya ya, yang basicnya juga bukan pendidikan. eh ya murni belum sampai yang namanya manajer gitu ya, tapi kita berusaha. Karena memang kalau melihat kondisi tersebut, ada kalanya kita seminimal mungkin sebagai pemantau ya Bapak Ibu, sebagai pemantau. Ya walaupun nggak bisa semua ya sebagai pemantau. Gitu. Tapi kalau bisa ya sebagai manajer tentu. Oke, sebentar. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Oke, ini ada video 5 menit ya Bapak Ibu. Nah, oke, bentar.
Nah, nih lihat videonya. Halim, kamu tertidur di saat saya menjelaskan materi. Apa ya? Oke, baik. Nanti ketemu saya di ruangan saya ya setelah pelajaran ini selesai. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini siswa saya yang namanya Halim ya sedang tidur ya tidur di kelas saat saya apa namanya menerangkan gitu ya sedang kita belajar. Tiba-tiba dia tertidur ya. Nah, akhirnya saya ajak berbicara dia ke ruang BK gitu ya. Halim, tadi saya memperhatikan kamu nih ketika di dalam kelas ya, ketika saya sedang menerangkan kamu asik sendiri dengan aktivitas kamu ya, saat saya sedang menjelaskan materi. Kenapa Halim? Ya, jadi tadi tuh saya sempat tidur Pak, soalnya ngantuk banget. Karena semalam saya main game bareng teman-teman saya, asik banget. Oke. Nah, tadi juga datang terlambat ya ke sekolah. Kenapa Halim? Ya, gitu deh Pak, karena malamnya saya main game, paginya saya nggak sempat fotokopi, jadi saya fotokopinya pagi-pagi, jadi saya datang terlambat. Oke. Nah, saya tahu nih, Bapak juga tahu ya. Setiap kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Oke. Nah, termasuk ini proses yang pertama ya, Bapak Ibu, yang namanya menstabilkan keadaan, gitu ya. Jadi kita tanya dulu nih, apa alasannya anak tersebut melakukan kesalahan, gitu ya. Saya sendiri itu ketika di sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita berusaha untuk menguranginya, bahkan menghilangkannya. Begitu ya Halim ya? Maafin saya Pak. Oke Halim, saya maafkan. Nah kira-kira nih. Nah, jadi kita menstabilkan keadaan dengan berbalik kepada sikap guru. Guru tersebut juga pasti pernah melakukan kesalahan ya di masa lampau. Seperti itu ya. Namanya manusia pasti ya namanya ada ya, ada yang melakukan kesalahan juga gitu ya, bukan hanya dirinya. Jadi kita kuatkan juga dirinya memang melakukan kesalahan, tetapi gak semena-mena juga gitu ya. Dia harus melakukan apa sih gitu kan? Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Oke, selanjutnya kita lakukan yang namanya validasi tindakan. Kamu tahu nggak sih, kita sudah punya kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Yang tentang tidak datang terlambat gitu ya Pak? Iya, betul. Ya, jadi saya janji, saya nggak bakal datang terlambat, nggak bakal tidur di kelas lagi, dan kedepannya lebih semangat dalam belajar. Oke, nah terkait hal tersebut, nah validasi tindakan tadi menanyakan keyakinan kelasnya apa gitu kan, misalkan tepat waktu gitu ya segala macam. Nah dan baru keyakinan kan kelasnya sudah ada ya kesepakatan kelas, bahkan sudah dipasang ya di kelasnya. Itu artinya sudah berjanji, namanya janji itu untuk merubah diri gitu ya, merubah diri untuk lebih baik lagi dan menepatinya. Nah Halim, saya yakin kamu bisa memperbaikinya di masa mendatang dalam hal apa yang kita sepakati di kelas ya, seperti itu. Iya Pak, mulai sekarang saya janji saya nggak bakal mengulanginya lagi dan akan jadi lebih baik. Mulai nanti malam saya akan tidur lebih awal dan akan mempersiapkan tugas-tugas sekolah tuh di hari sebelumnya, jadi paginya nggak buru-buru. Oke Halim, semoga kamu bisa melakukannya ya dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Demikian ya. Semangat selalu, apalagi kamu sudah kelas 12, sudah harus menentukan diri kamu dan juga kebaikan untuk diri kamu sendiri. Gitu ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Oke, jadi setelah anak itu
kita kuatkan keyakinan kerasnya apa gitu ya, dia pasti langsung akan berpikir supaya lebih baik lagi gitu ya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, di sini memang kita harus kuatkan gitu ya. Ini baru latihan sih Bapak Ibu ya. Saya juga setelah ini ya, setelah dapat materi ini, saya juga langsung menggunakan teknik yang sama pada beberapa anak gitu ya. Dan ada efeknya gitu ya. Efeknya ya memang belum 100%, tapi kita berusaha lebih baik gitu ya. Anak-anak ya, contohnya yang beberapa anak yang saya lakukan restitusi ini gitu ya, itu melakukan perubahan gitu ya, melakukan perubahan untuk Oke, Halim, lebih setelah baik. kita tadi melakukan segitiga restitusi, apa Ini yang tanggapan bisa murid kamu ambil terkait proses kesimpulan segitiga dan restitusi yang kita lakukan. sedikit testimoni terhadap kegiatan tersebut? Jadi tadi kita udah ambil video ya, Iya, ambil video tentang segitiga restitusi. restitusi. Dan saya mengambil video itu bertujuan positif dan semoga bisa mencapai tujuan-tujuan positif. Oke, harapan kamu terkait segitiga restitusi bagaimana untuk di sekolah kita? Harapan saya semoga dengan video tersebut bisa sebenarnya bikin kita aware gitu kalau pelanggaran tapi sebisa mungkin kita jadi lebih baik gitu, walaupun ada prosesnya, nggak mungkin langsung bisa jadi baik gitu, tetap ada step-step. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, demikian temuan singkat kita ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Tetap semangat. Duluan ya Pak. Ya, Ya, sama-sama. makasih Wita.